Pagi Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di dalam kasih karunia Allah, ya. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa Injil kerajaan yang dibawa Yesus ke dunia ini adalah merupakan kekuatan Tuhan bagi kita, ya. Saya akan mengambil ayatnya dalam Matius 9 ayat 38. Matius 9 ayat 38 berkata, "Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Manusia dilarikan kembali melalui kekuatan firman Tuhan, bukan melalui doa. Doa sangat penting, tetapi itu bukan pengganti Injil. Banyak orang memohon kepada Tuhan agar seseorang diselamatkan dan tidak dapat memahami mengapa hal itu belum terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus meminta Tuhan untuk menyelamatkan siapapun. Dia tidak ingin ada orang yang kita tidak harus, ya, maksud saya, meminta Tuhan untuk menyelamatkan siapapun. Dia tidak ingin ada orang yang binasa. Dia telah membuat ketentuan untuk keselamatan semua orang. Jadi apa yang kita doakan tentang seseorang yang datang kepada Tuhan? Yesus berkata untuk berdoa agar Tuhan mengirim pekerja-pekerja di dalam mereka. Mereka perlu mendengar firman Tuhan juga. Kita harus mengikat pengaruh penguasa dunia ini atau setan yang mencoba membutakan mereka dari kebenaran rohani. Tuhan lebih termotivasi untuk menyelamatkan orang yang kita cintai daripada kita. Kita tidak perlu memohon kepadanya, tetapi kita perlu menjadi saluran baginya untuk mengalirkan Injil dalam menjangkau orang itu. Kita melakukannya dengan membagikan kabar baik, yaitu Injil, dengan mereka, dan atau berdoa agar orang lain menemukan jalan mereka yang akan melakukan hal yang sama. Injil adalah kekuatan Allah yang melepaskan efek keselamatan dalam hidup kita. Rasul Paulus jelas mengatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang pertama-tama Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu kata Rasul Paulus dalam suratnya Roma 1 ayat 16. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan memerlukan kita sebagai pekerja-pekerja untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kabar baik bahwa meskipun kita adalah orang yang berdosa dan layak dimurkai Tuhan, tapi dalam kasih Tuhan, Injil mengatakan Ia telah mengutus anaknya untuk menjadi pengganti kita, menanggung hukuman kita, sehingga kita bisa dijadikan benar sepenuhnya di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, inilah kabar baik. Janji Injil artinya adalah kabar baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah berdoa bagi orang-orang sekeliling kami, apakah itu saudara, apakah itu tetangga, apakah itu teman kami. Namun Injil kerajaan-Mu mengatakan bahwa Engkau juga membutuhkan pekerja-pekerja, bukan sekedar berdoa. Karena itu biarlah di samping berdoa, kami juga menjadi saluran berkat-Mu dengan memberitakan Injil keselamatan-Mu kepada mereka, supaya Injil itu menjadi kabar baik bagi mereka, dan mereka mau mengerti tentang jalan dan kebenaran dan hidup yang sudah Engkau berikan lewat anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.